Judul penelitian ini upaya meningkatkan kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum 2013 melalui metode monitoring dan evaluasi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bejawa Utara tahun pelajaran 2018-2019. Latar belakang dari penelitian ini, kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum 2013 masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama di SMP Negeri 2 Bejawa Utara, Kabupaten Ngada. Dengan rumusan masalahnya, apakah penerapan metode monitoring dan evaluasi di SMP Negeri 2 Bejawa Utara efektif meningkatkan kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018-2019. Tujuan dari penelitian tindakan yang dilakukan diantaranya mengetahui persentase kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum 2013. Untuk mengetahui penerapan metode monitoring evaluasi apakah efektif melalui Monef kepala sekolah di SMP Negeri Jawa Utara. Manfaat diantaranya sebagai bahan refleksi dalam upaya peningkatan capaian kinerja guru melalui pembinaan kepala sekolah dengan metode Monef. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya. Kinerja guru itu berkaitan dengan tugas perencanaan pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sedangkan menurut penulis atau peneliti, kinerja guru adalah dalam melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu yang diukur berdasarkan 4 indikator, yakni kemampuan menyusun atau membuat administrasi guru, dalam hal ini buku kerja guru, sebagai pegangan dan panduan pelaksanaan tugasnya, penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran, dan komitmen menjalankan tugas. Buku kerja guru terdiri atas 4 dalam kurikulum 2013, yaitu buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Masing-masing itu ada komponen-komponennya, di mana buku kerja 1 terdiri dari analisis SKL, KI, dan KD, silabus, RPP, dan KKM. Sedangkan pada buku kerja 2 itu memuat kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, alokasi waktu, kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester. Pada buku kerja 3, itu ada absensi, jadwal mengajar, penilaian, daya serap siswa, jurnal pembelajaran, dan agenda guru, daftar buku pegangan guru dan siswa, analisis butir soal, baik soal ulang harian, ulangan tengah semester maupun ulangan semester, analisis ulangan dan pengayaan soal-soal dan kisi-kisi soal. Terakhir, buku kerja 4 itu memuat program evaluasi diri guru dan program tindak lanjut.
Monitoring itu sebuah proses pengumpulan data secara rutin dalam pengukuran kemajuan atas objektivitas program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring itu melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan dan pengamatan atas kualitas dan layanan yang diberikan. Sedangkan evaluasi itu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dalam bidang pendidikan, Ralph Taylor mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Apa perbedaan monitor dan evaluasi? Menurut ukuran waktu, monitoring itu dilaksanakan secara terus-menerus, sedangkan evaluasi itu dilaksanakan setiap akhir program. Kemudian, apa yang diukur? Pada monitoring yang diukur adalah output dan proses, tetapi sering fokus ke input, kegiatan, dan kondisi atau asumsi. Sedangkan pada evaluasi yang diukur adalah dampak jangka panjang dan kelangsungannya. Yang terlibat di dalam monitoring adalah umumnya orang dalam. Sedangkan yang terlibat dalam evaluasi itu adalah umumnya orang luar dan dalam. Sumber informasi dalam monitoring itu seperti sistem rutin, survei kecil, dokumen internal, dan laporan. Sedangkan pada evaluasi, sumber informasinya bisa dokumen internal dan eksternal, laporan tugas, dan riset evaluasi. Pengguna monitoring itu adalah manajer, kepala sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Sedangkan pengguna pada evaluasi itu bisa kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Siapa yang pengguna hasil? Penggunaan hasil monitoring itu digunakan untuk koreksi minor program atau feedbacknya, umpan balik. Sedangkan evaluasi digunakan sebagai koreksi mayor program, perubahan kebijakan, strategi, masa mendatang, termasuk penghentian program. Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian dan kajian teori tentang peningkatan kinerja guru melalui monitoring dan evaluasi kepala sekolah yang telah dikemukakan tersebut. Maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis, apakah metode monitoring dan evaluasi kepala sekolah di SMP Negeri Bajau Utara dapat meningkatkan kinerja guru dalam menyusun buku kerja tahun pelajaran 2018-2019. Subjek penelitian dari guru mata pelajaran di SMP Negeri Bajau Utara. Dengan settingnya itu dilaksanakan sudah pasti di SMP Negeri Bajau Utara pada tahun pelajaran 2018-19 yang dilakukan pada 4 orang guru sebagai sampel dari 11 orang guru melalui tindakan monitoring evaluasi kepala sekolah yang mana diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum. Penelitian ini dirancang dalam 2 siklus dan kemudian lama penelitian ini itu dirancang selama 4 pekan efektif, terhitung mulai dari Januari sampai dengan Maret 2019. Dengan pelaksanaan tindakannya itu meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel itu ada 2, variabel harapan dan variabel tindakan. Di mana variabel harapan itu
peningkatan kinerja guru dalam menyusun buku kerja kurikulum 13. Ini harapan, ya, ada peningkatan dalam menyusun menyusun buku kerja kurikulum 13, diharapkan ada peningkatan. Sedangkan sumber dan teknik pengumpulan data, sumber datanya itu bisa ada dua, guru dan kepala sekolah. Guru diperoleh data tentang kinerjanya dalam menyusun buku kerja kurikulum 2013. Sedangkan kepala sekolah diperoleh tentang penerapan metode monitoring dan evaluasi kepala sekolah. Itu data yang diperoleh dari kepala sekolah. Sedangkan teknik pengumpulan datanya itu digunakan observasi dan pengamatan. Ini menggunakan observasi dan pengamatan. Sedangkan indikator keberhasilannya, penelitian ini akan dikatakan berhasil jika kinerja guru mencapai persentase 80% sampai 89% dengan predikat baik, atau skor total itu minimal 23 dari skor total 28. Itu bisa dilihat dalam tabel, di mana tabel ini formatnya dibuat sendiri oleh peneliti. Itu misalnya buku kerja 1, apakah guru memiliki analisis SKL? Jika kondisinya ya, nilainya 1. Jika kondisinya tidak, nilainya 0. Dengan formula atau rumus presentasi kinerja, itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100%. Sedangkan jika nilainya 90 sampai 100, maka amat baik predikatnya. 80 sampai 89 baik predikatnya. 71 sampai 79 cukup predikatnya. 70 atau di bawah 70 itu kurang predikatnya. Data awal prasiklus dari keempat guru menjadi sampel dari penelitian ini diperoleh nilai rata-rata masih di bawah 70%, ya, di bawah 80%, artinya nilainya hanya di bawah 70%. Ya, itu bisa dilihat dari tabel. Ini 4 guru yang menjadi sampel, rata-rata nilai kinerja di awal di prasiklus itu rata-rata di bawah 70. Dengan predikat kurang. Dari tampilan grafik tersebut diperoleh informasi bahwa kinerja guru dalam menyusun buku kerja masih jauh dari harapan, jauh dari presentasi kinerja masing-masing, ya, guru ini. Pada siklus 2, secara kuantitatif sudah ada peningkatan secara kuantitatif, artinya sudah ada peningkatan dari siklus prasiklus. Ini bisa kita lihat, kalau prasiklusnya nilainya 42, ini ambil salah satu, nilai 42, siklus 1 71. Artinya secara kuantitatif peningkatan, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. Tadi sudah disampaikan bahwa indikator keberhasilannya adalah 80 sampai 89%. Karena dari presentasi kinerja pada siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian tindakannya harus dilanjutkan ke putaran berikutnya atau ke siklus berikutnya. Setelah melakukan perbaikan, pembenahan, dan motivasi sekaligus dengan feedback pada siklus 1, sehingga data yang kita peroleh pada siklus 2, ternyata pada siklus 2 itu hasilnya sangat menggembirakan. Yang mana ada 2 guru predikatnya amat baik dengan nilai persentasenya lebih dari 90, artinya 92,85%. Sedangkan 2 guru yang disampel itu dengan predikat baik.
dengan persentase 85,71%, 82,14%. Kemudian ini bisa dilihat perbandingan siklus 1 dan siklus 2. Semuanya naik secara kuantitatif, naik secara kualitatif juga sangat menggembirakan. Artinya, karena pada siklus 2, nilai kinerja baik secara kuantitatif mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan, kemudian secara kualitatif hasilnya sangat menggembirakan, dan nilai kinerjanya, presentasi kinerjanya dari keempat guru yang sampai pada siklus 2 telah mencapai indikator keberhasilan, bahkan melebihi dari indikator keberhasilan, di mana ada 2 guru melebihi dari indikator keberhasilan, sedangkan 2 guru mencapai indikator keberhasilan dari penelitian ini, maka penelitian ini tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. Sehingga dengan harapan keempat guru ini menjadi teladan bagi 11 guru yang lain, sehingga mereka diharapkan menjadi guru bagi guru-guru yang lain. Aktivitas dalam kegiatan pembinaan menunjukkan bahwa guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses merencanakan dan menyusun administrasi pembelajaran yang termuat dalam buku kerja, yang nantinya akan berlanjut pada proses pelaksanaan pembelajaran evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran dengan baik. Pembinaan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru dalam penyusunan buku kerja guru menunjukkan peningkatan pada tiap-tiap siklus. Kemudian, peningkatan kinerja guru dalam proses penyusunan buku kerja guru melalui Monef kepala sekolah ini menunjukkan peningkatan pada tiap-tiap putarannya. Pembinaan kepala sekolah melalui monitoring dan evaluasi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan capaian kinerja guru diperlukan perhatian penuh dan disiplin yang tinggi pada setiap langkah pembinaan dan perencanaan yang matang, misalnya dalam pengalokasian waktu dan pemilihan konsep yang sesuai. Kepada guru diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman, terutama dengan membaca hasil karya para ahli, sehingga tidak ketinggalan dengan daerah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai tanggung jawab bersama memajukan pendidikan.